Yo, what's up guys? Kembali lagi kita jumpa di channel Kelumang Studio. Salam Siri Pinang. Kakak. Ya. Mantap. Malam ini kita kembali bersama-sama di channel Kelumang Studio. Dan di beberapa hari yang lalu saya sempat membaca ulasan di sosial media akun Facebook atas nama Marco JR, nama familiar. Ternyata ketika saya coba menelusuri adalah keluarga dari Sumba Barat Daya Provinsi NTT, betul? Namun ada beberapa mujizat Tuhan yang sempat saya baca yang menjadi motivasi tersendiri. Dan malam ini kita sudah duduk bareng bersama saudara kita ada Bapak Marco JR, betul? Ya. Dan di samping kanan saya ada Ketua 2 IKSBD Bali, Bapak Samuel Kelumang. Selamat malam, Pak. Malam. Di sini kita hanya ingin sharing terkait pengalaman di beberapa kejadian sebelumnya yang Bapak alami dan keluarga. Kebetulan saya diberikan informasi oleh Bapak Ketua 2 IKSBD Bali bahwa sempat bertemu Bapak Marco di rumah sakit waktu saat berobat di rumah sakit Sangla, betul ya? Iya, betul. Nah, berkesempatan sekali ya malam ini ya kita dapat duduk bareng untuk saling berbagi di antara satu dan yang lain. Nah, kita langsung saja. Seperti apa sih mujizat Tuhan yang Bapak Marco rasakan dari beberapa kejadian-kejadian dan hingga saat ini Bapak Marco masih sempat duduk bareng dengan kami yang meskipun datangnya dari Sumba rasakan. Saya kembali sedikit. Ya. Mungkin dia singkat. Ya. Untuk awalnya 2017 itu Ya. saya ambil istri. Tapi setelah saya menikah, Ya. habis nikah gereja, saya lupa dengan Tuhan. Oh. Berjalannya waktu itu kejadian saya beristri itu 2017. Sakit saya kemarin tepatnya di akhir tahun 2021. Kalau tidak kan saya bisa tutup tahun. Iya. Jadi maksudnya setelah menikah lupa dengan Tuhan, apa memang hanya karena tidak pergi ke gereja? Seperti itu kah? Karena memang ya mungkin masih ada darah-darah mudanya. Oh ya, darah muda. Jadi Ya, paham. jadi maunya lebih bebas begitu Lebih dong. bebas, ya. Jadi ya hanya mungkin karena tuntutan kebutuhan juga Ya. paksakan diri untuk beristri, tapi dari jiwanya belum siap untuk memberi diri juga terhadap Tuhan. Betul. Gitu. Seiring jalannya waktu, ya mungkin 2021 akhir itu mungkin Tuhan masih kasih saya satu kesempatan. Ya. Memang dalam Alkitab itu sudah ada memang toh kakak, mungkin bla-bla-blanya itu Ya. saya tidak terlalu paham dengan isi Alkitab karena selama ini kan saya terlalu lupa betul. Nah, jadi kejadiannya saya itu saya kecelakaan kerja, terus saya dirujuk ke Sangla. Sangla ya. Rujuk ke Sangla, ya namanya kecelakaan itu tidak ada yang minta. Ya, betul. Dan tidak ada yang bilang itu kecelakaan itu adalah ini teguran, tidak. Itu menurut saya itu bukan teguran. Itu ini apa, Tuhan kasih kita teguran keras. Itu tidak istilahnya teguran yang bertahap, tidak. Betul. Tapi memang itu saya rasa itu teguran keras. Ya. Karena ya mungkin kalau diikut betul, mungkin saya sudah tidak ada. Iya. Gitu. Hanya Dari kejadian itu ya, Bapak ya. memang ya cukup lumayan juga tuh. Ini kejadian itu ya untung ada kawan juga yang masih bisa penyelamat bagi saya. Ya. Dari kita sekian banyak, satu orang penyelamat yang bisa mendengar suaranya saya minta tolong. Saya diangkat dari Tempat kejadian itu. tempat kejadian, terus dibawa ke puskesmas, dirujuk ke rumah sakit, dirujuk lagi ke rumah sakit terbesar di Umbura Ramehan. Habis itu saya tidak dapat penerbangan waktu itu untuk dokter ambil tindakan karena di situ fasilitasnya tidak mendukung. Tidak mendapat
penerbangan dari mana Bapak? Dari Sumba ke Bali? Dari Wengapu itu. Oh, dari Wengapu ke Bali. Karena rujukan itu harusnya besok toh. Tapi penerbangan Wengapu untuk ini Wengapu dan Pasar harusnya lusa. Hari keduanya begitu. Hanya hari itu untung kami punya bos juga sempat komunikasi dengan GM-nya 6 di Tambolak. Besoknya langsung kembali ke Tambolak lagi, baru dirujuk ke sini. Memang perjalanan itu cukup habis tenaga, habis pikiran semua. Ya. Baik, Bapak, di tengah kejadian itu pastinya Bapak merasakan mujizat Tuhan hingga bisa masih ada sampai saat ini nih yang patut kita syukuri bersama begitu kan, apalagi dari Bapak sendiri begitu. Nah, dari rentetan kejadian itu apa saja yang Bapak alami selain daripada kejadian kecelakaan kerja sehingga yang bisa menguatkan dari dorongan ke keluarga, istri mungkin terus menemani Bapak, memberikan support semangat, seperti apa sih? Ya mungkin paling utama istri lah. Ya. Karena kejadian itu istri lagi mengandung anak kedua. Pada saat itu kejadian itu juga istri dalam kondisi mengandung berbadan dua. Itu bulan-bulan tunggu untuk kelahiran anak kedua itu. Jadi waktu saya dirujuk, istri ini yang selalu mendukung dalam doa, keluarga juga semuanya dukung dalam doa. Tapi saya waktu itu jujur saya belum percaya Tuhan. Waktu saya di rumah sakit Sangla, saya dikawal dengan saya punya teman juga dari kantor. Di situ dia orang Bali juga. Kebetulan saya punya supervisor di sana. Dan dia juga selalu ini kasih saya semangat, support. Ya. Karena kami tidak seiman, tapi dia bilang, Bapak berdoa sesuai dengan keyakinan. Ya. Nah, tapi itu pun setelah sampai di Sangla, itu pun hari keduanya baru saya sadar. Saya sadar ketika istri saya itu berdoa, mungkin dalam satu hari 3 kali. Itu anggap istri saya itu anggap kalau itu doa itu santapan makan pagi, siang sama malam begitu. Berapa lama Bapak dirawat di rumah sakit Sangla hingga sampai mengalami pemulihan? Ini kurang lebihnya saya operasinya itu ada untuk saya hitung kembali dari awal. Operasi pertama untuk bagian muka, operasi kedua bagian rahang, operasi ketiga di mata, operasi keempat untuk total berapa lama? Sekitar 2-3 bulan kah mungkin? Ada 1 tahun sekarang. 1 tahun. Tapi perjuangan yang luar biasa dalam 1 tahun, Bapak. Iya. Dan di tengah-tengah itu istri dalam keadaan berbadan 2. Iya. Nah, setelah Bapak mengalami penyembuhan waktu ditangani di rumah sakit Sangla dan Pasar, lalu saya sempat melihat lagi kejadian selanjutnya bahwa ada anak nih yang juga dalam kondisi kritis di rumah sakit. Apa itu betul? Oh ya betul. Ini itu seperti apa, Bapak? Dia ceritanya Desember toh kecelakaan. Saya dan istri posisi berbadan 2. Ya. Terus Marco ini saya sebenarnya Ferdi, cuman karena saya belum ambil istri, saya sudah nama Marco, jadi lahir anak jadi pertama. Nama yang familiar ini adalah nama anak sebenarnya. Paham. Jadi ini Marco Junior. Marco Junior. Nama anak yang pertama. Iya. Itu kami tinggalkan dia di Sumba ketika kecelakaan itu. Jadi datang bersama istri dalam kondisi berbadan 2 untuk berobat di rumah sakit Sangla. Iya. Jadi Desember itu habis operasi, kami pulang. Januari saya harus kembali lagi ke Sangla untuk lanjut operasi kedua itu. Iya. Nah, dalam saya lanjut operasi kedua, istri sudah di Sumba. Istri sudah di Sumba. Ya. Karena tidak bisa lagi pulang karena itu sudah bulan tunggu lahiran anak kedua itu. Dan di saat itu Marco anak pertama ini kena serangan DPD. Iya.
Oh. Ya itu kalau hitungannya dokter itu dia sudah di atasnya level DBD. Hanya syukurnya Marco masih ada tingkat kesadarannya dia itu. Iya, masih Karena bisa diselamatkan, Masih Bapak, bisa ya? diselamatkan. Jadi ceritanya setelah saya operasi kedua, si Marco masuk ini puskesmas. Dapat rujukan ke Caritas Wetabula. Setelah habis operasi kedua, saya tidak ini lama lagi di sini. Saya ambil satu kesimpulan, ya sudah saya harus pulang. Saya Karena mendengar anak ini, anak pertama ini Iya, sakit juga. ada sakit Istri DBD. dalam kondisi berbadan dua. Jadi saya lebih ikhlas itu, ya sudah biar tidak boleh ada saya punya anak tidak boleh korban, biar Ya. saya yang jadi korban begitu. Memilih untuk mengorbankan diri untuk menyelamatkan anak-anak Bapak Iya, ya. saya harus Luar pulang. biasa. Saya harus pulang untuk saya harus ada di samping mereka begitu. Karena posisi istri belum melahirkan juga. Iya. Masih posisi mengandung terus Marco dalam posisi sakit yang istilah DBD itu. Berapa lama Marco dirawat di rumah sakit hingga mengalami penyembuhan juga? Itu Marco dia di IGD itu 4 hari. Tapi itu permintaan dari kami sendiri keluarga untuk Marco harus di IGD selama 4 hari. 3 hari di ini ruang ranak. Habis itu keluar masuk bulan Februari. Februari. Begitu. Baik, dan setelah itu Marco dirawat, Bapak juga sudah kembali ke Sumba atas keputusan tadi itu. Iya. Marco mengalami penyembuhan, sudah sembuh dari sakitnya tadi. Dan saya sempat mendengar cerita dari Bapak bahwa ada mujizat Tuhan yang terjadi di situ pada waktu Marco divonis kritis, tetapi diajak berdoa, betul? Iya, betul. Diajak berdoa dan berdoa bareng begitu. Iya, iya. Coba diceritakan Bapak. Memang ya kalau saya sih jujur Nah. saya tidak tahu yang namanya berdoa. Hanya Iya, paham. memang waktu itu istri saya itu yang selalu kuat dalam berdoa. Berdoa ya. Jadi waktu itu posisi saya masih diperban semua. Saya paksakan diri ke rumah sakit. Kami di IGD ini bertiga. Marco ini bukan panggil ade, panggil dia kakak karena sudah ada calon adenya Iya. begitu. Supaya terbiasa memang Iya. panggil kakak supaya adenya Panggilan bisa akrab. ya. Jadi waktu itu kami ajak dia berdoa. Ya. Dia hanya bilang malas. Ini bapak mama berdoa saja. Saya malas. Tapi bukan karena turun dari Bapak ya. Bukan. Memang ya waktu itu Dia sedang dalam berkabung sakit. Iya. Mungkin jadi ya tidak peduli lagi dengan doa. mungkin, iya. ya. Nah, jadi waktu itu setelah kami ajak untuk berdoa, hanya dia mau. Oh. Setelah kami berdoa, ini saya punya istri berdoa, mamanya si Marco berdoa habis. Memang di situ ada sedikit Ada mujizat yang terjadi. betul. Marco yang sebelumnya tidak bisa BAB, hanya minta sendiri cabut apa? Langsung cabut kateter itu. Pergi ke Langsung ke WC situ. ke toilet. Toilet. Ini luar biasa. IGD. Waktu itu memang saya bingung. Waktu habis amin, Marco-nya langsung turun sendiri dari tempat tidur itu. Ini posisi saya masih ada jaga sakit, dia juga ada sakit begini, terus mamanya masih dalam badan dua, bingung dengan Marco. Di situasi seperti itu, Marco tidak bisa BAB sudah berapa lama di rumah sakit? Itu dari sebelum sakit dia sudah dari sebelum ke rumah sakit dia sudah ada 4 hari. Ada sekitar 1 bulan mungkin. 4 hari ke 5 hari itu. Oh, ya. Ditambah lagi sampai ke rumah sakit Mas IGD itu mungkin hari ke-8. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, saya sempat melihat juga kelanjutannya bahwa ketika istri melahirkan, ya kan? Istri melahirkan ada kejadian lagi itu seperti apa, Bapak? Oh, kalau istri itu waktu itu ini pas yang dekat-dekat tanggal 25 itu tuh 23 jalan keliling kampung. Jalan keliling kampung, saya temani juga jalan. Iya. Terus tanggal 24 Februari sama istri jalan kaki dari rumahnya kami di Puda ke Puskesmas Tenateke. Itu di jarak Jawa Selatan. Jarak tempuhnya itu 4 kilo. Oh, Jalan kaki.
dikawali oleh saudara satu, Mama Heldi, yang sama-sama dengan ini Mama Marco ke puskesmas. Memang ada mujizat juga situ, ada sedikit yang kami alami. Di saat ini si Miguel ini yang kedua ini, anak kedua lagi. yang pas tanggal 25 itu mungkin jam 9 berapa kok itu. Dia posisi waktu itu dinyatakan ada 3 lilitan, tidak tahu bahasa medisnya ini 3 lilitan apa. Lilitan apa kita nggak tahu. Ya. Jadi waktu itu sempat Sebagai seorang ayah pastinya panik. Ya. Memang waktu itu asli panik. Dan juga dalam kondisi masih sakit. Jadi waktu itu dari pihak ini bidan, kan di sana kita kan bidan. Nah, ini bidan bilang harus dirujuk. Nah, saya bingung. Ketika mau rujuk, istri bilang tidak. Ya. Dia maunya harus melahirkan normal. Memang lilitan 3 itu memang hitungannya dokter atau perawat dong harus melalui operasi begitu tuh. Tapi suami istri bilang tidak, dia harus melahirkan nekat normal. untuk melahirkan normal. Nah, lalu kemudian bagaimana kejadian? Apakah melahirkan normal atau di sesar? Memang istrinya lahir normal. Melahirkan normal. Itu jam 9 pagi. Nah, dari beberapa rentetan kejadian yang Bapak alami dan keluarga, tidak terlepas daripada dorongan seorang istri ini. Iya. Apa yang menjadi motivasi atau apa sih yang paling klik buat Bapak sendiri sehingga sampai saat ini kembali untuk menempuh jalan Tuhan? Ya mungkin Dari rentetan kejadian selama ini, kok apa sih yang mengetuk hati Bapak gitu untuk bisa kembali ke jalan Tuhan? kalau mengetuk, saya tidak tahu seperti apa. Ya. Tapi saya hanya ingat waktu itu, waktu saya di Sangla, malam itu bermimpi. Mimpi. Baru saya ketemu ada orang tua mereka, orang tua. Tapi setelah saya kembalinya di kampung, saya lihat foto di rumah besar. Ternyata waktu saya bayangkan itu foto mimpinya itu, itu saya punya nenek. Oh. Nah begitu. Jadi saya punya nenek bilang pulang. Iya. Anak ada sakit. Nah, terus istri lagi ini mau persiapan untuk kelahiran anak kedua. Terus ada pesan itu, ingat Tuhan. Cuman dianya bilang ingat Tuhan. Seperti apa ingat Tuhan? Habis saya langsung tersadar dari tidur di rumah sakit mimpi itu. Jadi Bapak Marco mengambil hikmat dari seluruh kejadian yang Bapak alami melalui satu mimpi, bahwa diperingatkan lagi ingat Tuhan. Ya. Dari situlah Bapak memutuskan untuk kembali ke jalan Tuhan seperti itu. Ya. Baik, cukup luar biasa dari keluarga dan cukup luar biasa sekali dari Bapak Marco sendiri, kuat untuk menghadapi kejadian itu di tengah-tengah banyaknya persoalan, dan Bapak sendiri dalam kondisi tidak lagi dalam keadaan sehat ya. Nah, hingga mengalami pertobatan juga. Tidak lari jauh dengan kejadian yang dialami oleh Bapak Samuel Kelumbang yang saat ini juga bersama-sama dengan kita, kembar tapi beda atau sama tidak serupa. Bagaimana yang Bapak tanggapi, Bapak Samuel tanggapi terkait apa yang dirasakan oleh Bapak Marco? Silakan. Ya, jadi baik. Terima kasih Bapak Daud. Ya. Terima kasih Bapak Marco. Ya, pertama-tama saya puji Tuhan, terima kasih bisa bertemu di studio Kelumbang. Untuk kita bagaimana membagi pengalaman, membagi kasih, mujizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, berdasarkan kesaksian, penyampaian dari Bapak Marco, ya Bapak Marco bersama ibu waktu datang rujukan ke Bali, kita bertemu di di Sangla, di airport, dalam pelayanan. Ya banyaklah kita namanya sebagai
saudara bersaudara, apa yang bisa kita lakukan bersama dalam pelayanan, kita saling mengisi ya Bapak Marco. Ya. Tapi berdasarkan kesaksian Bapak Marco, sebelum dan sesudah pasti ada yang beda. Sebelum mengikut ya Tuhan, dalam artian belum rajin gereja, sama dengan saya dulu. Saya dulu sebelum rajin cari alamat gereja Pak ya. sebelum rajin masuk gereja, banyak saja yang terjadi. Ya, kita bukan itu saja semata-mata ini ya, memang sudah caranya Tuhan tersendiri untuk bagaimana kita mengingat kembali lagi ya. Persoalan sudah terjadi. Betul. Jadi sebelum rajin-rajin masuk gereja, mendengar-dengar kata ya hamba-hamba pendeta, romo, ya yang penting petua-petua agama ya. Kalau ya dengan seperti itu masa lampau kita memang serupa tapi tidak sama ceritanya, tapi mirip arahnya dari yang rusak akan dirubah oleh Tuhan. Betul. Menjadi ke jalannya. Ya, saya rasa macam perjalanan saudara saya Bapak Marco, contoh dari kejadian-kejadian yang ceritakan tadi, ya mulai dari rumah sakit, ya di rumah sakit di sini ya walaupun ada keluarga kan terbatas juga, ya tetapi dengan perjuangan doa dan mungkin beberapa saudara bersaudara di sekeliling 1-2 orang menyebut dalam doa, baik ada Bapak Pendeta atau Romo yang mendoakan pada saat itu, ya puji Tuhan kesaksian saudara kita Bapak Marco yang tadinya operasi mata ya sampai berjalan dengan baik, puji Tuhan. Dan tadi kesaksiannya mungkin sebelum kita di tenda kita saat ini, tadi sempat berbincang-bincang bahwa ternyata di rumah sakit Sangla ketika kakak Bapak Marco ada sedang dirawat dalam mengikuti antri untuk pengecekan dokter mata ya. Itu ada dari Bali gitu kan. Banyak. Yang ternyata anaknya pakai kacamata riben, ternyata itu matanya buta semua. Tapi puji Tuhan, saudara kita Bapak Marco yang rujukan dari Sumba datang ke Bali, ya ada keajaiban dari Tuhan. Dalam artian berdasarkan pengalaman saudara kita Bapak Marco, baik diri saya yang sudah pernah saya sampaikan, ya ini waktu kita yang sisa ini kan waktu bagaimana caranya untuk kita saling melayani, dipergunakan sebaik mungkin untuk hidup kita hanya untuk melayani diri, ya. Dengan begini mungkin kita ya berbagi pengalaman, berbagi kesaksian dengan saudara-saudara kita di luar sana, ya mungkin ya makin hari makin banyak jiwa terpanggil untuk melayani. Baik, Pak. Ya bisa yang tadinya tidak masuk gereja jadi rajin lagi gitu Pak. Saya kembali ke Bapak Marco. Apa sih yang menjadi titipan pesan dan kesan Bapak Marco kepada saudara-saudara di luar sana, sahabat Kelumbang? Dari beberapa kejadian yang Bapak Marco alami, apa sih yang menjadi pesan dan kesan buat keluarga di luar sana dan sahabat Kelumbang di luar sana? Silakan Bapak. Baik, untuk pribadi saya, ini saya ngomong secara pribadi. Kalau pribadi saya tidak bisa menerima Tuhan, tapi saya memberi diri kepada Tuhan. Tidak bisa menerima Tuhan, tetapi memberi diri kepada Tuhan. Luar biasa. Karena kalau saya menerima Dia, bisa ada bohongnya. Lebih bagus saya memberi diri. Tergantung Tuhan mau membawanya kemana. Mau bawanya kemana, siap ikut. Gitu. Haleluya. Jadi sahabat Kelumbang yang di luar sana, titipan pesan dari Bapak Marco bahwa tidak hanya menerima Tuhan, tetapi bagaimana kita memberi diri kepada Tuhan, dan terserah Tuhan mau membawa kita, diri kita, Bapak Marco sekeluarga dan termasuk diri saya dan teman-teman di luar sana, tergantung Tuhan mau membawanya kemana. Dan sudah pasti bahwa setiap jalan Tuhan tidak ada yang
mustahil kita sepakat setelah yang satu ini. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak, selamat malam. Selamat.